Beberapa kali, perbuatan savage BTS terhadap satu sama lain membuat orang lain tertawa, dari selebriti hingga penggemar. Anggota BTS tidak masalah saling menggoda di siaran, dan ada saat-saat di mana mereka membuat selebriti hingga penggemar lain tertawa dengan kebiadaban mereka terhadap satu sama lain. Berikut adalah momennya. Yang pertama, Jungkook menggoda Jin di depan Kang Ho-dong. Ketika Jin dan Jungkook menjadi bintang tamu di Let's Eat Dinner Together JTBC, Jungkook menggoda Jin ketika dia melakukan kesalahan. Lee Kyung-kyu memberikan fokus pada bel pintu dan Jin perlahan mulai mendekatinya. Sementara Lee Kyung-kyu memberitahu semua orang untuk tidak membunyikan bel pintu. Jin tidak mendengarnya dan membunyikannya. Ini mengejutkan semua orang. Untungnya, untuk Jin tidak ada orang di rumah. Jungkook kemudian memutuskan untuk sedikit menggoda Jin tentang usianya. Kang Ho-dong mendengar semua ini dan dia tertawa terbahak-bahak melihat kebiadaban Jungkook. Jin kemudian berbicara tentang beberapa cara Jungkook menggodanya dan ini sekali lagi menyebabkan tawa. Yang kedua, ketika tim League of Legends profesional T1 menjadi bintang tamu di Run BTS, V memutuskan untuk membedakan Jimin sedikit. Setelah bermain game selama beberapa jam, para anggota T1 bergantian memberikan pengalaman mereka bermain game bersama BTS. Saat giliran T1 Kana, dia menceritakan bahwa dia bersenang-senang dan memuji keceriaan BTS. V kemudian membisikkan sesuatu ke telinganya. Kana kemudian berkata, "Saya pikir Jimin tidak pandai bermain game." Setelah dia mengatakan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, T1 berterima kasih kepada Jimin karena telah merawatnya dengan baik. Dan Jimin bangkit dengan lucu memberitahu V dan Kana, "Apakah kamu mendengar itu?" Namun, para anggota BTS sekali lagi menggoda Jimin tentang keterampilan bermain gamenya. Tiga, Jungkook dan RM mengekspos V di depan Safe Baek Jawon. Setelah lebih dari 8 tahun bersama di BTS, Jungkook tahu semua kebiasaan V. Dia juga tahu kapan BFF-nya tidak mengatakan yang sebenarnya. Run BTS kembali setelah jeda singkat di episode 142. Episode memasak spesial ini dibintangi oleh Kyoki Baek Jongwon, yang sebelumnya menjadi bintang tamu di acara tersebut. BTS dibagi menjadi 2 tim untuk menyajikan makanan lezat. Menjelang akhir episode, Safe Baek mengangkat alergi makanan Jin dengan menanyakan anggota mana yang alergi bawang putih. Jin alergi terhadap bawang putih, tapi dia kurang alergi terhadap bawang putih daripada kentang. Di masa lalu, V mengungkapkan bahwa ia menderita urtikaria kolinergik, gatal-gatalnya dipicu oleh panas, tetapi ia tidak memiliki alergi makanan. Dia mengatakan, "Saya alergi kacang," katanya kepada Safe Baek. Jungkook segera menutup omong kosong ini. "Apa? Kamu tidak alergi kacang?" katanya. "Kamu hanya pemilih." V mengatakan bahwa dia tidak bisa makan makanan dengan kacang penuh di dalamnya, tapi dia bisa makan tahu, tauge, dan kacang yang dipotong 2. Dia tidak alergi, dia pilih-pilih, kata Jungkook lagi. Dan RM menambahkan bahwa alergi V sebenarnya adalah preferensi. Dia tidak suka tekstur kacang. Tidak peduli bagaimana V memprotes, Jungkook bersikeras bahwa dia hanya pemilih makanan. "Dia alergi selektif," tambah RM sambil tertawa. Yang keempat, saat Suga BTS membuat semua orang tertawa dengan berpura-pura memiliki sinyal yang buruk. Suga BTS tidak perlu membuat banyak untuk membuat semua orang di sekitarnya tertawa. Dalam siaran langsung sebelumnya, mereka berpura-pura menjadi reporter berita untuk saluran fiksi BTS News. Jin bertindak sebagai pembawa berita terkemuka yang bertanya kepada reporter Suga tentang perilisan album studio kedua BTS Wings. Lucunya, Suga berpura-pura kesulitan mendengar Jin. Saat memperkenalkan dirinya, dia pura-pura kehilangan sinyal. Ekspresi kebingungan di wajahnya. Layaknya seorang juara, ia terus melakukan pekerjaannya sebagai reporter, meskipun ada masalah konektivitas dengan mengumumkan perilisan album BTS. Official kedua BTS dikabarkan akan segera dirilis, kata Suga. Anggota BTS lainnya tidak bisa menahan tawa mereka saat Suga terus menunda tanggapannya. Pada satu titik, dia bahkan meletakkan tangan di telinganya seolah-olah dia mencoba mendengar Jin lebih jelas. Semakin banyak waktu berlalu, semakin alisnya berkerut. Dia berpura-pura bahwa koneksi memburuk secara drastis melalui suara statis yang dia buat di tempat. Terlepas dari sinyal yang mengerikan, reporter Suga berhasil menyampaikan berita bahwa album BTS menerima respon yang kuat. Yang kelima, kata-kata bijak Jin BTS berubah menjadi komedi murni berkat V dan Suga.
Ketika Jin memanfaatkan sisi keseriusannya untuk berbagi kata-kata bijak dengan penggemar, V dan Suga membuat pesta dengan comeback lucu yang membuat mereka tertawa. Setelah pembawa acara radio Z100 New York meminta grup tersebut menghibur para penggemar yang menantikan konser tatap muka di masa mendatang, Jin tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, RM sudah tertawa. Dia mengeluarkan pepatah yang dapat dipercaya dan berkata, "Kami memiliki pepatah di Korea bahwa planet ini bulat. Jadi, jika kamu terus berjalan, maka kamu akhirnya akan sampai di sana. Kami berencana untuk menerapkan ini setelah COVID-19. Jadi, harap Anda mengingatnya." V dengan cepat bangkit dari kursinya dan meletakkan tangannya di bahu Jin. Dia membuat Jin tertawa ketika menjawab, "Hanya Jin yang akan berjalan." Suga melanjutkan getaran menyenangkan. Dia menambahkan, "Saya naik pesawat." RM tertawa terbahak-bahak sebelum menyetujui. "Saya suka pesawat terbang." Terlepas dari pertengkaran yang menyenangkan antara V dan Suga, mereka menjadi pasangan yang lucu. 6. Suga BTS pernah mendapat hadiah Santa rahasia dari Jin yang membuatnya tertawa. BTS bisa sangat lucu dalam hal hadiah untuk satu sama lain, dan Suga pernah memberi Jin hadiah yang membuat tertawa. BTS pernah melakukan aktivitas Secret Santa di mana mereka mendapatkan hadiah satu sama lain dengan harga kurang dari 10.000 won, atau sekitar 8,96 US dollar. Ketika Jin membuka hadiahnya, itu menyebabkan tawa. Jin tidak percaya apa yang dia dapatkan dan menunjukkan bahwa dia mendapatkan stand akrilik Suga. Para anggota segera mengetahui bahwa hadiah itu dari Suga, dan mereka benar. Suga kemudian berdiri dan menjelaskan bahwa awalnya stand akrilik berharga 15.000 won atau 13,5 US dollar. Jin membaca surat yang ada di dalam surat itu dan berbunyi, "Masukkan ke dalam tas dan lihatlah kapanpun kamu mau, selamat Natal." Jin tidak bisa menahan tawa setelah membaca surat itu. Hadiah Suga melebihi anggaran, tetapi dia menjelaskan bahwa dia mendapatkannya dari toko perusahaan mereka, dan dia diberi diskon karena dia adalah anggota BTS. Suga mengakhiri dengan berbagi bahwa dia berharap Jimin atau J-Hope yang mendapat hadiah karena dia percaya bahwa mereka benar-benar akan membawa stand akrilik bersama mereka. Para anggota kemudian dengan lucu memberitahu Suga bahwa Jimin dan J-Hope mungkin tidak akan melakukannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.